Dalam video ini, kita akan memberi peringkat pada setiap model bisnis yang ada, oke? Dari yang benar-benar sampah hingga mesin pembangun kerajaan. Dan kita akan menilainya berdasarkan 4 faktor utama. Berapa biaya untuk memulai? Margin keuntungan, artinya berapa banyak keuntungan yang benar-benar akan Anda simpan, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menghasilkan keuntungan, dan tingkat keberhasilan beserta masukan pribadi kita. Kita akan memberi peringkat mulai dari tingkat F dengan yang pada dasarnya sampah, dan membuang-buang waktu hingga yang paling menguntungkan yang menghasilkan ratusan juta dolar setahun. Jadi tanpa basa-basi lagi, selamat datang di Alux. Mari kita bahas. Sekarang kita mulai hari ini di tingkat F ini adalah yang hampir pasti gagal. Dan pertama kita bahas pemasaran bertingkat. Mungkin tidak ada kejutan di sana sekarang. Nah, ide utama MLM adalah Anda dibayar komisi dari penjualan orang-orang yang Anda bawa masuk dan orang-orang yang mereka bawa masuk, dan seterusnya. Dan secara matematis itu pasti gagal. Misalnya Anda bergabung dengan sebuah MLM dan mendatangkan 5 orang, dan masing-masing dari mereka mendatangkan 5 orang lagi, dan seterusnya. Jika hanya 100 orang yang melakukan ini secara paralel, Anda akan kehabisan orang di bumi dalam waktu sekitar 13 langkah. Beli tablet bagus harganya cuma 60 ribuan, emang ada? Tentu saja ada dong guys, apa sih yang tidak ada di dunia ini? Bukan ini secara paralel, Anda akan kehabisan orang di bumi dalam waktu sekitar 13 langkah. Jadi, mari kita lihat angkanya. Biaya awal biasanya antara 100 dolar hingga sekitar 5.000 karena Anda harus membeli perlengkapan awal atau inventaris atau apapun yang dijual MLM tersebut. Mengenai margin, dalam banyak kasus, marginnya sekitar 0% untuk hampir semua orang karena kebanyakan orang tidak hanya tidak menghasilkan keuntungan, tetapi mereka benar-benar kehilangan uang karena inventaris yang tidak terjual. Menurut Komisi Perdagangan Federal, tingkat keberhasilan rata-rata penikmat MLM kurang dari 1%. Jadi, MLM langsung masuk ke tingkatan F, menghindari sampah total dengan segala cara. Berikutnya dalam daftar kami, dan masih di tingkatan F, adalah pelatih kehidupan tanpa pengalaman nyata. Oke, buka Instagram dan cari tagar life coach dan Anda akan menemukan jutaan postingan. Tidak ada kredensial, tidak ada hasil yang terbukti, tidak ada studi kasus, hanya orang-orang yang memberikan saran umum dan menyebutnya sebagai bisnis. Modelnya sederhana. Oke, mereka mengenakan biaya per jam berdasarkan merek pribadi mereka. Dan jika Anda tidak memiliki merek, Anda tidak memiliki bisnis. Mari kita lihat angkanya. Untuk biaya awal, Anda mengeluarkan beberapa ratus untuk situs web dan logo. Margin keuntungan secara teknis di atas 90% karena Anda tidak mengeluarkan biaya apapun untuk melakukan panggilan. Waktu untuk mendapatkan keuntungan secara teknis antara 1 dan 6 bulan jika Anda bisa mendapatkan prospek, tetapi tingkat keberhasilannya di bawah 5%. Dan itu karena orang mengira menjadi pelatih kehidupan berarti mengikuti kursus tentang cara menjadi pelatih kehidupan. Itu sebenarnya ironis. Cara kebanyakan pelatih kehidupan menghasilkan uang adalah dengan mengajar orang lain untuk menjadi pelatih kehidupan sehingga mereka dapat mengajar orang lain cara menjadi pelatih kehidupan. Ada perbedaan siang dan malam antara seseorang yang melatih para eksekutif di bawah tekanan, membangun bisnis nyata, dan berbicara di panggung nyata, dan seseorang dengan teks motivasi dan lampu sorot. Itulah sebabnya di aplikasi Alux, kami hanya bekerja sama dengan para pelatih yang benar-benar memberikan hasil, dengan karir nyata, pengusaha, penulis, investor, orang-orang yang benar-benar telah bekerja dan dapat membantu Anda juga. Kami telah membantu ratusan ribu orang mewujudkan impian mereka, dan kami ingin Anda bergabung dengan mereka. Oke, jadi, pindai kode QR ini di layar dan Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan di aplikasi Alux. Sampai jumpa di bagian dalam. Namun, mari kita beralih ke detail. Ini adalah model bisnis yang dapat berhasil, tetapi sulit dilakukan karena biayanya mahal untuk menjalankannya dan margin keuntungannya sangat rendah. Model pertama di sini adalah restoran. Sekarang, restoran beroperasi berdasarkan penjualan transaksional, bukan? Anda menukar waktu, bahan, dan tenaga kerja staf untuk satu pesanan. Ini padat karya, padat inventaris, dan bergantung pada lokasi. Jika volume dan konsistensi tidak terlalu tinggi, setiap restoran akan merugi hingga tutup. Jadi, mari kita lihat angkanya. Untuk biaya awal, kami memiliki dana antara 100.000 hingga 500.000. Membuka restoran cukup mahal. Anda harus membayar sewa, yang bisa sangat tinggi jika lokasinya bagus, dan Anda memang membutuhkannya. Kemudian, Anda harus membayar dapur, staf, peralatan, bahan baku, dan sebagainya. Mengenai margin keuntungan, Anda harus memperkirakan antara 3% hingga 10% yang cukup rendah. Ini berarti waktu Anda memperoleh keuntungan sekitar 2 hingga 3 tahun. Jadi, masuk akal jika lebih dari separuh restoran tutup dalam waktu 2 hingga 3 tahun, dan sekitar 80% gagal dalam waktu 5 tahun. Agar restoran dapat bertahan, lokasinya harus benar-benar luar biasa, atau komunitas di sekitarnya harus hebat dan terus mendukungnya. Dan hal-hal tersebut cukup sulit ditemukan.
yang menempatkan restoran di tingkat D dalam daftar kami. Sekarang, berikutnya, tetapi masih di tingkat D, kami memiliki toko retail tradisional. Jadi, pikirkan toko souvenir di mall lokal Anda. Model bisnisnya sederhana, bukan? Beli dalam jumlah besar, jual langsung, dan berharap cukup banyak orang yang datang. Anda membawa inventaris, membayar sewa, tetapi Anda terkunci di satu lokasi fisik. Biaya awal berkisar antara 50.000 hingga 250.000 dan margin rata-rata hanya 5 hingga 20%. Mengenai keuntungan, sejujurnya, tidak ada yang tahu. Kami masih tidak mengerti bagaimana beberapa toko ini masih berdiri. Hampir setiap pengecer besar menutup lokasi fisik atau hanya beroperasi secara daring. Jadi, semoga berhasil bersaing dengan pengiriman di hari yang sama dan diskon daring yang konstan. Dan terakhir di tingkat D, kami memiliki manufaktur skala kecil, atau dengan kata lain, hampir semua hal yang dibuat dengan tangan. Pikirkan furnitur khusus, produk makanan artisan, produksi pakaian internal. Pada dasarnya, apapun yang Anda buat sendiri alih-alih mengirimkannya melalui dropshipping. Kita akan segera membahas dropshipping. Jajan kopi yuk, tapi bayarnya harus pakai aplikasi Shopee Pay ya. Soalnya pakai aplikasi Shopee Pay, kamu pasti dapat cashback loh. Dan transaksi di hari Jumat, kamu bisa dapatkan iPhone 15, headphone, dan juga emas. Yuk, aku kasih tahu caranya. Langkah pertama, download aplikasi Shopee Pay itu yang logonya kayak gitu ya. Setelah itu, kamu bisa gunakan tombol kris di bagian bawah aplikasi Shopee Pay. Tinggal scan kris yang ada di merchant kamu. Yeay, pembayaran berhasil. Jangan lupa klaim reward yang paling bawah ya. Dapat deh cashbacknya. For DSM, we designed, engineered, automated, installed, and realized complete production lines from scratch. Here in Poland, premixes for infant nutrition are produced for the largest dairy producers in the world. As a system integrator, we started out by taking a holistic view of the entire production facility. Working alongside DSM, we found the best possible setup. Jangan khawatir. Jadi, model ini berarti Anda adalah pendiri dan pabrik. Mengenai angkanya, jumlahnya sangat bervariasi karena ada begitu banyak bisnis dalam kategori ini. Tetapi berikut adalah rata-ratanya. Biaya awal berkisar antara 10.000 hingga 6 digit, tergantung pada peralatan, ruang, dan material. Margin keuntungan biasanya 10 hingga 30% karena masalah manufaktur, logistik, dan rantai pasokan sangat nyata dan sangat mahal. Waktu untuk mendapatkan keuntungan setidaknya 1 hingga 2 tahun. Mengenai tingkat keberhasilan, cukup rendah. Dan itu karena Anda bersaing dengan model serupa di tingkatan, yang akan segera kita bahas. Sekarang, ada 2 cara untuk membuat model bisnis ini berhasil. Pertama, Anda memiliki pasar khusus yang sangat khusus. Oke, Anda adalah satu-satunya orang yang membuat satu hal spesifik itu, dan orang-orang mendatangi Anda untuk itu. Pikirkan hobi khusus seperti entahlah, elang, harga tinggi, hampir tidak ada persaingan. Atau kedua, apa yang Anda buat benar-benar yang terbaik di dunia. Pikirkan pisau koki Jepang buatan tangan yang dibuat selama berminggu-minggu. Pisau yang harus dibeli koki selama berbulan-bulan dan dengan senang hati membayar ribuan dolar di muka. Sekarang, beralih ke tingkatan C, kita memiliki bisnis yang biasanya sangat bergantung pada tren atau margin yang sangat tipis. Dan kita mulai dengan bisnis sampingan yang paling disukai semua orang, dropshipping. Sekarang, satu-satunya alasan kita menempatkan dropshipping di sini dan bukan di tingkat D adalah karena tidak seperti manufaktur skala kecil di mana Anda harus benar-benar tahu cara membuat barang. Dropshipping tidak memerlukan keterampilan sama sekali. Anda menjual produk yang belum pernah Anda lihat kepada pelanggan yang tidak akan pernah Anda temui. Dan prosesnya seperti ini. Oke, Anda mencantumkan produk secara daring, biasanya dari Tiongkok. Ketika seseorang membeli, pemasok mengirimkannya langsung. Anda tidak pernah menangani inventaris. Yang harus Anda lakukan hanyalah memasang iklan. Banyak sekali iklan. Jadi, mari kita hitung. Biaya awal adalah $500 hingga $5.000 dengan sebagian besarnya digunakan untuk iklan. Margin rata-rata, ya, 5 hingga 10% kecuali Anda menjadi viral di TikTok dengan satu toko produk Anda, yang dalam kasus itu mungkin 30%. Mengenai waktu untuk mendapatkan keuntungan pertama, Anda akan membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 6 bulan jika memang ada. Setelah itu, jika apa yang Anda jual menguntungkan, 100% akan ditiru jutaan kali. Dan dari sana akan terjadi persaingan menuju kehancuran. Di atas kertas, dropshipping terlihat seperti uang saku yang mudah, dan memang bisa jika Anda pandai menjalankan iklan dan menemukan kecocokan pasar produk. Namun jika demikian, ada model yang lebih baik untuk menggunakan keterampilan tersebut. Sekarang, selanjutnya dalam daftar tingkatan C kami memiliki cetak sesuai permintaan. Jadi, prosesnya terlihat seperti ini. Oke,
Anda membuat karya seni yang dapat digunakan pada pakaian, mug, cetakan, apapun. Anda mengunggah karya seni tersebut ke platform yang menangani produksi dan pengiriman. Anda memperoleh komisi per penjualan, seringkali hanya beberapa sen. Jadi, mari kita hitung angka-angka ini dengan cepat. Oke, biaya awal tidak ada atau apapun yang Anda gunakan untuk membuat desain Anda. Margin rata-rata 10 hingga 30%. Tetapi kita berbicara tentang produk yang sangat murah di sini. Waktu untuk mendapatkan keuntungan sepenuhnya bergantung pada desain dan ceruk pasar Anda. Bisa beberapa bulan, bisa juga tidak sama sekali. Alasan aplikasi ini masuk ke dalam tingkatan C adalah karena tidak ada hambatan untuk masuk. Oke, siapapun dapat mengunggah desain, yang berarti jutaan orang sudah melakukannya. Ini adalah persaingan harga dan orisinalitas yang ketat. Ini bukan bisnis, tetapi lebih merupakan pekerjaan sampingan mahasiswa yang menghasilkan $30 sebulan, jika itu yang terjadi. Dan terakhir di tingkatan C, kami memiliki aplikasi berbasis iklan. Jadi, kami berbicara tentang setiap aplikasi gratis di toko aplikasi. Oke, model bisnisnya seperti ini. Anda membuat aplikasi, bisa berupa permainan dasar, alat produktivitas, atau beberapa konsep baru, dan Anda membuatnya gratis untuk diunduh. Anda mengandalkan iklan dalam aplikasi dan volume pengguna yang tinggi. Mari kita hitung. Oke, biaya awal sangat tinggi. Anda melihat beberapa ribu hingga lebih dari $100.000. Dan itu karena bahkan aplikasi dasar yang benar-benar tidak melakukan apapun masih memerlukan waktu pengembangan, biaya server, bahkan mungkin sedikit desain UX. Jadi untuk margin rata-rata, secara teknis tinggi karena perangkat lunak murah untuk dikirimkan. Namun, margin bersih sebenarnya seringkali berkisar antara 5 hingga 15% karena pendapatan iklan per pengguna yang Anda hasilkan rendah dibandingkan dengan biaya perumahan dan orang-orang biasanya tidak bertahan lama. Itu juga berarti bahwa jika Anda tidak menghasilkan laba dalam 1 atau 2 tahun pertama, itu seperti selamat tinggal, yang membuat tingkat keberhasilan di bawah 5%. Sebagian besar aplikasi gratis tidak pernah menghasilkan uang yang berarti dan mati dengan tenang setelah 1.000 unduhan dan sekitar $6 dalam pendapatan iklan. Jadi mengapa ini bukan tingkatan F? Karena skalabilitas. Secara teori, jika Anda membangun aplikasi yang menarik jutaan pengguna, pendapatan kecil pun dapat berubah menjadi uang sungguhan. Flappy Bird menghasilkan sekitar $50.000 per hari pada masa jayanya. Jadi meskipun itu bukan model bisnis yang hebat, itu juga belum tentu jalan buntu. Baiklah, dengan itu kita sekarang beralih ke tingkatan B. Jadi mulai saat ini, setiap model dapat diandalkan, menguntungkan, dan seringkali menjadi cara tercepat untuk mulai menghasilkan uang saat Anda memulai dari awal. Dan kita mulai dengan pekerjaan lepas dan konsultasi. Anda menjual waktu atau keterampilan Anda baik per proyek atau secara berkala, dan Anda mendapatkan klien tetap. Mari kita hitung. Oke, jadi biaya awal adalah 0 karena tidak ada biaya apapun untuk membuat akun di situs web pekerja lepas. Password kenapa sih? Di iklannya bilang ada game gerbang angka beneran. Jalan ke kiri, ke kanan, kali 2, -3, tapi pas gua download Tidak ada biaya apapun untuk membuat akun di situs web pekerja lepas. Mengenai margin, Anda melihat dengan mudah di atas 90% karena Anda memiliki sedikit biaya overhead selain lisensi perangkat lunak apapun yang mungkin Anda perlukan. Waktu untuk mendapatkan keuntungan pertama langsung hingga 3 hingga 6 bulan. Mengenai tingkat keberhasilan, nah, disinilah semuanya menjadi menarik. Oke, jadi menurut studi Adobe baru-baru ini, 1 dari 4 pekerja lepas yang berbasis di AS menghasilkan 6 digit atau lebih per tahun. Itu cukup bagus. Kami sebenarnya bekerja dengan lusinan pekerja lepas selama bertahun-tahun dan kami masih melakukannya. Ilustrasi ini, bersama dengan beberapa kursus kami, dirancang oleh pekerja lepas yang sama. Kami bahkan memiliki kursus yang disebut Freelance Mastery, yang dirancang khusus untuk membantu Anda memulai perjalanan pekerjaan lepas Anda, yang dapat Anda temukan di alux.com/freelance jika Anda tertarik. Sekarang, masih di tingkatan B ini dan selangkah di atas pekerja lepas, kita punya model agensi, yang pada dasarnya masih pekerja lepas, tetapi sekarang Anda punya karyawan. Jadi, beberapa pekerja lepas lebih suka bekerja sendiri demi fleksibilitas yang lebih baik dan tidak perlu berurusan dengan orang. Yang lain memilih untuk melangkah lebih jauh dan mulai membangun tim baik untuk tenaga kerja langsung atau untuk menambah keterampilan pelengkap untuk proyek yang lebih kompleks. Mari kita hitung dengan cepat. Jadi, biaya awal adalah $1.000 hingga $10.000 karena sekarang Anda mungkin memerlukan kantor, beberapa peralatan tambahan, dan pengeluaran lainnya. Mengenai tingkat margin rata-rata, Anda melihat 20 hingga 40% setelah biaya karena sekarang Anda harus membayar tim Anda juga. Waktu untuk mendapatkan keuntungan seharusnya sama dengan pekerja lepas tunggal. Jadi langsung hingga 3 hingga 6 bulan. Mengenai tingkat keberhasilan, masih cukup mirip dengan pekerja lepas tunggal. Dan terakhir di tingkatan B, kita punya layanan lokal. Hal-hal seperti pembersihan, lanskap, perbaikan, dan sebagainya. Karena begini masalahnya, oke, kita punya terlalu banyak podcaster dan tidak cukup banyak orang yang bisa memasang kabel di rumah tanpa membakarnya. Layanan lokal menawarkan layanan fisik berbasis lokasi, seringkali dengan elemen berulang. Ini padat karya dan logistik, tetapi permintaannya selalu ada. Baiklah, mari kita hitung. Biaya awal antara $2 dan $15.000 untuk perlengkapan, transportasi,
peralatan, dan pemasaran. Margin rata-rata 20 hingga 50%, tergantung skala. Waktu untuk mendapatkan keuntungan, 1 hingga 2 bulan, tergantung pada layanan yang ditawarkan. Mengenai tingkat keberhasilan, sedang hingga tinggi, terutama di kota-kota yang kurang terlayani. Anda lihat, bisnis yang membosankan seperti ini seringkali diam-diam menghasilkan 6 digit setahun setelah didirikan, terutama jika mereka pandai dalam pemasaran. Karena orang-orang dengan keterampilan yang sebenarnya, ya, mereka menjadi sangat langka. Dan dengan itu, kita sekarang memasuki tingkat A. Sekarang, model bisnis ini memiliki potensi besar, margin yang kuat, dan dalam banyak kasus, pendapatan berulang. Disinilah Anda bisa menjadi kaya jika Anda tahu apa yang Anda lakukan. Tetapi seperti yang Anda duga, mereka tidak sepenuhnya ramah bagi pemula. Oke, mereka seringkali membutuhkan modal, keahlian, dan membangun audiens di muka. Dan kita akan mulai dengan kepemilikan waralaba. Sekarang, Anda membayar untuk beroperasi di bawah merek yang sudah terbukti, biasanya dengan wilayah dan dukungan eksklusif. Dan Anda mendapatkan semua yang Anda butuhkan dari sistem, rantai pasokan, dan alat pemasaran. Mari kita hitung. Jadi, biaya awal, seperti yang Anda duga, sangat tinggi, seperti 50.000 hingga jutaan dolar. Mengenai margin, ya, rata-rata, waralaba akan memberi Anda sekitar 10 hingga 20% dan akan memakan waktu sekitar 1 hingga 2 tahun untuk menjadi menguntungkan tergantung pada lokasi dan kategori Anda. Sekarang, mengenai tingkat keberhasilan, ya, lebih dari 85% dari mereka akan bertahan selama 5 tahun lebih, yang kedengarannya hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tetapi dalam kasus ini, itu sebenarnya benar. Tetapi berikut ini ketentuannya. Anda tidak bisa begitu saja membeli 10 Chick-fil-A dan mencetak uang tunai. Waralaba papan atas menyetujui kurang dari 1% pelamar. Mereka memeriksa pengalaman operasional, kemampuan manajemen, dan apakah lokasi yang Anda usulkan masuk akal secara strategis. Anda bahkan bisa dipecat jika kinerja Anda menurun. Namun, tingkat keberhasilan yang tinggi, sistem bawaan, dan kekuatan kepercayaan merek menjadikan kepemilikan waralaba sebagai model tingkat A yang solid. Berikutnya, produk digital. Nah, ini adalah salah satu model bisnis yang paling scalable dan menguntungkan di dunia. Oke, dan biasanya hadir dalam 2 bentuk, masing-masing dengan tingkat kerumitan dan jalur menuju kesuksesannya sendiri. Pertama, mari kita bahas produk digital berbasis audiens. Hal-hal seperti kursus, konten berlangganan, komunitas berbayar, apapun tempat Anda mengemas pengetahuan, akses, atau wawasan, dan menjualnya kepada orang-orang yang mempercayai Anda. Dan agar ini berhasil, Anda memerlukan audiens yang loyal, janji nilai yang jelas, dan produk yang benar-benar layak dibayar. Jadi, mari kita hitung dengan cepat. Biaya awal. Ini agak sulit ditentukan karena ada 2 bagian. Pertama-tama, membangun audiens yang membutuhkan konten dan keterlibatan yang konsisten selama bertahun-tahun. Lalu membuat produk yang biayanya bisa berkisar dari beberapa ribu hingga beberapa ratus ribu dolar, bahkan jutaan, tergantung skalanya. Mengenai margin, 80 hingga 95% untuk hal-hal seperti kursus atau e-book. Untuk platform berkelanjutan yang lebih kompleks seperti aplikasi Alux kami, margin lebih rendah karena pengembangan berkelanjutan dan biaya operasional. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba? Ya, mulai dari segera hingga 3 tahun lebih. Tergantung pada seberapa kuat audiens dan proposisi nilai Anda serta seberapa rumit produk Anda. Jelas jauh lebih mudah membuat e-book menguntungkan daripada membuat aplikasi. Tingkat keberhasilan, ya, berkorelasi langsung dengan kepercayaan dan jangkauan. Jika audiens Anda mempercayai dan menghargai apa yang Anda lakukan, tingkat keberhasilannya tinggi. Lalu, Anda memiliki produk digital berbasis teknologi. Hal-hal seperti plugin, otomatisasi, add-on, pada dasarnya alat digital yang digunakan orang dalam pekerjaan mereka. Pikirkan hal-hal yang menghemat waktu atau meningkatkan alur kerja. Namun, angka-angka di sini, ya, terlihat sedikit berbeda. Biaya awal biasanya rendah, antara $2 hingga $3.000. Karena dalam kebanyakan kasus, Anda membangunnya sendiri. Marginnya hampir sama, sekitar 90%, jadi sangat tinggi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan? Nah, jika Anda membangun untuk ceruk atau audiens yang sudah ada, 1 hingga 3 bulan. Jika Anda ingin lebih luas, perkirakan 6 bulan hingga setahun untuk mendapatkan daya tarik. Contoh yang bagus adalah kreator dan fotografer video yang menjual lot mereka sendiri. Paket preset atau plugin After Effects, produk digital akan selalu menjadi tingkatan A karena Anda membangunnya sekali dan menjualnya selamanya. Margin tinggi, overhead rendah, skalabilitas tinggi, dan terakhir pada daftar tingkatan A kami memiliki merek e-commerce langsung ke konsumen. Disinilah Anda memproduksi atau memberi label putih pada suatu produk, membangun merek, dan menjualnya langsung melalui situs web Anda sendiri. Berbasis inventaris, tetapi memungkinkan loyalitas pelanggan, bisnis berulang, dan harga premium. Ini adalah versi yang lebih baik dari manufaktur skala kecil dari Detier. Jadi,
Apa bedanya yang ini? Nah, Anda mengalihdayakan produksi yang membuka skalabilitas sementara Anda fokus pada pencitraan merek dan pemasaran. Ketika Anda mengalihdayakan sekitar 99% produksi, Anda mendapatkan sesuatu yang disebut pelabelan putih. Jadi pada dasarnya, Anda membeli produk jadi dari pabrik yang sama di Asia lalu menempelkan logo Anda di atasnya dan menyebutnya sebagai milik Anda. Begitulah cara setiap influencer memiliki lipstick, protein bar, dan lini pakaian mereka sendiri. Ketika Anda mengalihdayakan sebagian besar produksi dan menyelesaikan produk di dalam perusahaan, Anda menyebutnya mode kelas atas. Begitulah cara tas seharga $12 dari China menjadi tas seharga $4.000 buatan Italia setelah jahitan akhir. Jadi, mari kita hitung, oke? Biaya awal serendah $10.000 jika Anda seorang pendiri tunggal atau hingga 6 atau bahkan 7 digit jika Anda adalah merek global. Margin antara 30 hingga 60% tergantung pada harga, daya, dan rantai pasokan. Saatnya untuk mendapatkan keuntungan pertama. Nah, biasanya 6-12 bulan tergantung pada kecocokan pasar produk dan pengeluaran. Tetapi hanya sekitar 10-20% dari bisnis ini yang akan mencapai profitabilitas jangka panjang. Namun, anggap saja semua angka ini dengan skeptis. Alux, karena alasan merek langsung ke konsumen begitu kuat adalah karena mereka memiliki pemasaran yang besar di belakangnya. Dan terakhir, hal-hal tingkat S ini adalah model bisnis dari para pengusaha yang sangat kaya dan top. Mereka berkembang pesat, memiliki margin yang sangat tinggi, dan biasanya menghasilkan pendapatan berulang. Jadi, kita akan mulai dengan perangkat lunak sebagai layanan. Jadi, kodekan sekali dan lisensikan selamanya. Di satu sisi, ini mirip dengan produk digital. Tetapi yang ini berhenti berfungsi jika Anda berhenti membayar. Biaya awal antara $10.000 sampai $500.000 hingga ratusan juta dolar tergantung pada kompleksitasnya. Margin rata-rata 70-90% waktu untuk mendapatkan laba pertama 12-24 bulan. Tingkat keberhasilan sekitar 10% lebih tinggi jika di bootstrap dan benar-benar khusus. Pada dasarnya, jika Anda dapat memecahkan masalah nyata dan menentukan harga bulanannya, Anda sedang membangun mesin pencetak uang. Cerita sampingan singkat di sini, Amazon menghasilkan lebih dari setengah uangnya dari divisi Amazon Web Services mereka, yang merupakan model perangkat lunak sebagai layanan. Berikutnya, kita punya marketplace. Nah, disinilah Anda tidak memiliki produk, tetapi lalu lintas. Anda menghubungkan pembeli dan penjual, mengambil potongan dari setiap transaksi. Pikirkan Airbnb, Uber, dan sekali lagi, Amazon. Mari kita hitung angka rata-ratanya, tetapi sekali lagi, jumlahnya sangat bervariasi. Biaya awal antara $50.000 dan $1 juta plus UX, keamanan, likuiditas, Anda mengerti. Margin rata-rata 40 hingga 70%. Pertama kali mendapat untung antara 1 dan 3 tahun. Tingkat keberhasilannya cukup rendah, tetapi ada keuntungan besar. Sangat sulit untuk melakukannya. Anda membutuhkan lalu lintas yang besar untuk membuatnya menguntungkan, tetapi itu juga dapat dilakukan dalam skala yang lebih kecil dan lebih khusus. Dan terakhir, kita punya fintech. Sekarang, Anda membangun infrastruktur, pembayaran, dompet, alat investasi. Anda mendapat keuntungan melalui biaya kecil dalam skala besar, yang seringkali berulang atau dimasukkan ke dalam penggunaan. Memerlukan pengetahuan tentang regulasi tetapi menawarkan keuntungan yang luar biasa. Nah, jika semua model ini secara teknis dapat dilakukan dengan tim yang sangat kecil, fintech sedikit berbeda karena tidak mudah untuk membangunnya. Tingkat keberhasilannya sangat rendah, butuh waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan keuntungan, dan Anda memerlukan infrastruktur yang besar di belakangnya agar dapat berfungsi. Namun, kami harus menambahkannya di sini, oke? Karena jika dilakukan dengan baik, hasilnya akan sangat bagus. Dan ini adalah daftar tingkatan kami untuk hampir setiap model bisnis di luar sana. Ada beberapa hal lagi seperti SVOD, yang merupakan singkatan dari video berlangganan sesuai permintaan seperti Netflix. Tetapi kita berbicara tentang biaya awal yang mencapai miliaran dolar. Jadi ya, mungkin untuk video lainnya. Namun hingga saat itu, kami harap Anda menganggap yang ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Jaga diri, temanku.